indeks itu yang tadi saya sebutkan, USD, US 100, ada lagi apa lagi itu ya. Ya, ada tulisan indeks nanti, dia gabungan saham itu juga ekstrim sekali. Satu hari ini panjang sekali ya, bisa luar biasa ya. Indeks itu sekali dapat juga banyak. Tapi kalau Anda hati-hati, tidak ngerti ya sama aja. Cara membaca pun sama. Jadi membacanya dari candlesticknya sama. Ketika dia naik, kemudian mulai merah. Ketika dia turun, mulai mendekati support, ada rejeksi, sama begitu sudah. Kalau dia sudah mulai naik, dia akan retest, sama. Dia naik, kemudian turun lagi begini. Kemudian naik, dia lebih tinggi. Kemudian setelah itu koreksi, retest, sama. Nah, retest itu menguji dari supportnya. Dia tidak mampu menembus, dia kembali naik. Sama begitu caranya. Persis, jadi cara menganalisis itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah karakteristiknya dan range-nya. Itu yang nanti bisa mempengaruhi. Kalau membaca, kita bisa menggunakan metode candlestick tadi, bisa menggunakan follow the trend, bisa menggunakan reversal. Ya, kalau follow the trend tinggal narik garis resisten, garis supportnya yang banyak disentuh. Intinya support resisten yang kuat itu banyak disentuh. Banyak disentuh berarti tidak mampu break. 1, 2, tidak bisa ditembus. Yang ketiga tidak bisa ditembus. Kalau dia sudah break, maka kemungkinan dia akan lanjut. Jadi follow the trend, ikut trennya. Trennya dia berpeluang lanjut naik. Yang kedua, dia tidak bisa lanjut atau berbalik. Ya, berbalik itu berarti dia harus terbentuk trennya atau mendekati area support resisten misalkan ya. Kalau dia turun atau naik, dia sama harus dibentur atau membentur support resistennya. Nanti akan ketemu. Jadi mulai dari naik dan turunnya ya, kita kira-kira yang terdekat di mana. Kita buat aja begini. Nah, kalau kita sering buat garis seperti ini, nanti setidaknya kita bisa mencari area support resisten yang terdekat di sini. Nanti berlaku ke kanan di sini. Oke, selama dia tidak menembus di antara ini, dia akan di dalam, naik turun di dalam. Sampai kemana dia lebih kuat, arahnya swing dan low-nya, swing high dan low-nya. Kalau swing high dan swing low-nya menuju ke atas, berarti dia arahnya naik. Kalau dia ke atas, berarti arahnya naik. Hanya satu kita uji dengan resisten terdekat. Oh, ternyata lewat. Berarti peluang lanjut lagi. Kalau dia ternyata break lagi, maka dia berpeluang lanjut lagi. Tetapi ada penghalang ya, ada yang bisa nanti menyebabkan dia bisa memantul kembali. Apa itu? Pertama, bersentuhan dengan support resisten berikutnya. Kalau sebelah kiri tidak ada, bagaimana? Yang kedua, perhatikan dari sisi daily range-nya. Karena bisa jadi kalau sudah terpenuhi satu hari, dia sudah selesai. Ini daily range-nya yang kemarin seperti ini. Jadi kalau sudah mendekati di sini, sementara kita break dulu, jangan ambil posisi buy dulu. Kecuali dia lewat lagi lebih tinggi lagi, baru kita gunakan range yang lebih tinggi. Kalau misalkan dia lebih tinggi, jamnya lihat. Kalau jamnya masih panjang, maka ini kita gunakan yang lebih tinggi lagi. Berarti pakai yang ini. Sebenarnya kalau seperti ini masuk dalam double bottom, cuma kurang valid. Double bottom yang valid itu ketika bodinya mendekati. Ini sama dia double bottom, cuma kena sumbunya. Hanya saja yang valid itu yang dia bodinya mendekati. Itu yang nanti yang paling valid. Tapi ini masuk dalam double bottom sama. Jadi kalau kita menarik, nah seperti ini. Lah satu kan di bodinya, satu kenapa di sumbunya? Karena di sumbunya dia mendekati. Sama. Jadi kalau kita manfaatkan apakah boleh? Boleh. Cuma yang valid dia bodinya mendekati. Nanti kalau di atas pun sama, ya mendekati pun sama. Yang penting ada yang mendekati, baik itu sumbunya ataupun bodinya. Lihat dari swing high dan swing low-nya. Artinya kalau dia mulai meninggi, ada kemungkinan naik. Sehingga simulasinya ketika mau naik, ketika arahnya naik, maka cari area penting di atas. Apa itu? Resisten. Yang terdekat di situ. Jadi, apakah kita bisa entry di sekitaran ini? Ya, kalau kita mau ambil kecil sampai di sini boleh. Cuma untuk memastikan dia kuatnya ke atas, itu harus lewat di resisten. Kalau kita manfaatnya kecil-kecil 100-200 ya silahkan aja. Cuma yang lebih utama
itu kalau dia sudah lewat di resisten di sini. Arahnya sudah ke atas. Tinggal menghitung dari range-nya. Range-nya begini, yang pendek kita gunakan dulu. Jadi maksimal kalau misalkan ini kita sudah lihat ada kecenderungan kuat, ini high-nya kita ambil buy di situ di atasnya. Targetnya kita bisa gunakan di bawahnya dari range-nya. Jadi kalau misalkan saya tarik itu 1000 lebih lagian. Kita ambil cuma 600 itu ya di kisaran mendekati atasnya. Di sini cukup sudah. Tidak perlu kita sampai di range-nya terlalu tinggi. Meskipun peluangnya itu ada, tapi yang lebih ideal, lebih banyak kita bisa dapatkan nanti ketika mendekati resisten yang terdekatnya. Kemudian kalau ada mau entry lagi bagaimana? Ya lihat lagi candlenya, syaratnya apa. Kalau kita entry itu punya pakai dasar apa ya pakai aja. Sudah selesai di sini misalkan kita profit di sini. Kemudian ternyata masih hijau. Apakah kita bisa naik lagi? Karena ini sudah range-nya, hati-hati ya. Apakah pasti berbalik? Belum tentu. Belum tentu ya. Kenapa? Karena nanti harus diuji di sini. Dia turun harus diuji di sini. Harus diuji lagi di sini. Jadi harus hati-hati. Kenapa kok bisa ketemu di situ? Diingat, ini ada resisten. Yang awalnya resisten. Dia turun hanya sampai di support. Kan? Setelah itu balik lebih tinggi. Maka ini menjadi support. Sehingga kalau turun diuji di sini. Selama tidak lebih rendah, maka dia masih akan kembali naik. Sehingga trennya masih naik. Tidak ada tanda-tanda kuat turun. Yang kedua, ada yang lebih dekat. Di sini juga ada namanya support yang ditembus tadi, support yang terdekat di sini. Sehingga tidak selalu harus di bawah, karena di sini harus diuji dulu. Kalau tidak mampu menembus, dia bisa kembali naik. Sampai di mana? Karena ini sudah lewat, kita bisa menggunakan yang jauh lebih tinggi. Ya, pakai berikutnya hari sebelumnya yang jauh lebih tinggi kita gunakan di sini. Sehingga kalau dia naik kira-kira ya sekitaran ini, mendekati di sini. Kira-kira mendekati di situ. Nah, sesekali itu coba jangan hanya kita ngambil yang kecil, ambil agak panjang, Bu. Jadi misalnya kita entry sudah cukup kelihatan, ini ambil posisi misalkan di sini. Kemudian sampai di range pertama tadi di sini. Kira-kira kita mencoba di sini yang lebih tinggi ya jangan sampai 1000 tapi di bawahnya. Kemudian resikonya juga kasih yang sama. Jadi jangan terlalu dekat. Targetnya di sini misalkan resikonya taruh yang sama. Lah kan tidak seimbang. Tidak seimbang itu kalau udah kena. Karena resikonya kan belum kesentuh. Resiko itu belum kesentuh. Kecuali kalau resiko sudah kesentuh, baru kita recovery harus di atasnya memang. Nah ini kan belum kesentuh. Artinya menggunakan probabilitas yang sama. Oke, kira-kira begitu aja. Jadi pelan-pelan dilihat, dibaca. Pelan-pelan dilihat, dibaca.